Siapa di sini yang ingin hidupnya penuh keberlimpahan, baik dari segi materi maupun spiritual? Pasti banyak yang mengangkat tangannya. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa mencapai itu semua? Tidak hanya berdoa, tapi ada amal yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu rezeki yang melimpah. Salah satu cara yang paling ampuh adalah melalui doa-doa mustajab yang memiliki kekuatan luar biasa. Doa adalah senjata yang sangat dahsyat, dan kita seringkali meremehkan potensi yang ada dalam doa. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dengan berdoa yang benar, dengan amal yang ikhlas, Tuhan akan membuka pintu rezeki dan kehidupan yang kita impikan. Nah, di sesi kali ini, saya akan berbagi dengan kalian 3 doa mustajab yang jika diamalkan dengan penuh keikhlasan, bisa membuka pintu rezeki, kebahagiaan, dan kesuksesan yang luar biasa dalam hidup kita. Siapkan hati, karena apa yang akan kita bahas ini bisa mengubah cara pandang dan hidup kita ke depan. Sebelum lanjut, luangkan waktu untuk subscribe, like, dan berikan shalawat kepada Nabi. Saya doakan sehat selalu. Mari kita bahas. Doa mustajab. Pertama, doa Nabi Sulaiman. Doa pertama yang akan kita bahas adalah doa Nabi Sulaiman, yang dikenal sebagai doa untuk kekayaan dan kemuliaan. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang dikenal sangat kaya, memiliki kerajaan yang sangat besar, serta kemampuan untuk mengendalikan berbagai unsur alam. Tapi tahukah kalian bahwa salah satu kunci utama keberhasilannya adalah doa yang beliau amalkan? Doa Nabi Sulaiman ini sangat terkenal dan sudah terbukti ampuh. Doa ini bisa kita amalkan dengan penuh keyakinan, terutama ketika kita merasa ingin memperluas rezeki atau membuka peluang-peluang baru dalam kehidupan kita. Berikut adalah doa yang bisa kalian amalkan, yaitu Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dari karuniamu dan rahmatmu. Doa ini bisa dibaca setiap selesai sholat wajib atau di waktu-waktu mustajab lainnya, seperti di sepertiga malam terakhir. Nabi Sulaiman berdoa dengan penuh tawakal, mengharapkan karunia dan rahmat Allah yang begitu luas. Dengan mengamalkan doa ini, kita memohon agar Allah memberikan kita keberlimpahan, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kebijaksanaan dan kemuliaan. Dalam waktu yang tepat, Allah akan memberi jalan yang luas untuk kita dalam meraih semua yang kita impikan. Doa mustajab. Kedua, doa untuk mempermudah rezeki. Doa kedua yang sangat kuat untuk membuka pintu rezeki adalah doa yang diucapkan oleh Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempermudah urusan dan rezeki. Doa ini dikenal sebagai doa yang bisa menghilangkan kesulitan hidup dan membuka jalan yang sempit menjadi lapang. Doa ini sangat cocok untuk kita amalkan ketika kita merasa sedang menghadapi kesulitan finansial, kebuntuan dalam usaha, atau mungkin ketika kita merasa jauh dari berkah Allah. Dalam banyak hadits, Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini untuk memohon kelancaran dan keberkahan dalam kehidupan, yaitu Allahumma yassir li amri. Artinya, ya Allah, permudahkanlah urusanku. Doa ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat kita mengucapkannya dengan tulus, Allah akan membuka jalan kemudahan bagi kita. Ini bukan hanya tentang mencari rezeki, tetapi juga tentang mencari kedamaian hati dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Rezeki yang tidak terduga akan datang setelah kita menyadari bahwa dengan doa dan ikhtiar yang baik, Allah akan menuntun langkah kita ke arah yang benar. Jika kita mengamalkan doa ini dengan penuh keyakinan dan niat yang benar, maka tidak ada hal yang terlalu sulit untuk dicapai. Bahkan pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup akan mulai terbuka dengan sendirinya. Doa mustajab ketiga, doa untuk keberkahan dalam rezeki. Dan yang ketiga adalah doa untuk memohon keberkahan dalam rezeki. Doa ini sangat sederhana, tetapi memiliki efek yang sangat besar jika diamalkan dengan penuh kesungguhan. Keberkahan dalam rezeki berarti kita tidak hanya diberikan banyak harta, tetapi juga diberi kecukupan dan ketenangan dalam hati. Ketika kita memiliki rezeki yang diberkahi, harta yang kita miliki akan cukup, berkualitas, dan bermanfaat untuk kita dan orang lain. Keberkahan itu bisa datang dalam berbagai bentuk, bukan hanya uang, tetapi juga kesehatan, keluarga yang harmonis, dan berbagai hal lain yang mendatangkan kebahagiaan, yaitu Allahumma barik li fi rizqi. Artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan dalam rezekiku. Dengan mengamalkan doa ini, kita memohon agar Allah memberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima. Ini bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang kualitas dan kemanfaatan dari rezeki tersebut. Rezeki yang diberkahi akan membawa kita pada kebahagiaan yang sesungguhnya, yang lebih berharga daripada sekedar harta yang melimpah tanpa berkah.
Jangan hanya mengejar banyaknya harta, tetapi mintalah agar setiap harta yang kita dapatkan selalu membawa kebaikan dan manfaat. Ketika kita mendapatkan keberkahan dalam rezeki, kita akan merasa cukup dengan apa yang kita punya, dan kita bisa berbagi dengan orang lain dengan hati yang ikhlas. Pernahkah kalian mendengar pepatah yang mengatakan, doa adalah kunci pembuka rezeki? Kalimat ini benar adanya, karena doa membuka jalan yang mungkin tidak kita lihat sebelumnya. Selain itu, doa juga mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Allah, bukan hanya pada usaha kita semata. Mengapa doa dan ikhtiar itu harus seimbang? Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus memahami bahwa doa bukanlah pengganti usaha. Doa dan ikhtiar adalah dua hal yang saling melengkapi. Kita tidak bisa hanya berdoa tanpa berusaha, dan sebaliknya, kita juga tidak bisa hanya berusaha tanpa berdoa. Dalam banyak hadits, Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu berusaha dan berdoa, karena keduanya adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, ketika kita ingin memulai suatu usaha atau pekerjaan, kita tentu harus berusaha semaksimal mungkin. Tapi jangan lupakan untuk berdoa agar usaha yang kita lakukan diberkahi. Berdoa setelah berusaha adalah pengakuan kita bahwa segala hasil dari usaha kita adalah ketentuan dari Allah, dan kita tidak bisa mengontrol segalanya. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha sebaik-baiknya dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Begitu juga dengan doa. Terkadang kita merasa malas atau enggan untuk berusaha dan hanya berharap pada doa semata. Namun, doa yang efektif adalah doa yang disertai dengan usaha nyata, sehingga Allah melihat bahwa kita sungguh-sungguh berusaha dan tidak pasrah begitu saja. Saya ingin mengingatkan kita semua, doa adalah cara kita menyampaikan harapan dan permohonan kepada Allah, sedangkan ikhtiar adalah cara kita mewujudkan harapan itu dalam dunia nyata. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Surah At-Taubah ayat 105. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin kita berusaha dan bekerja keras. Peran sabar dan syukur dalam mencapai keberkahan. Selain doa dan usaha, ada dua hal lagi yang sangat penting dalam mendapatkan keberkahan rezeki. Sabar dan syukur. Banyak dari kita yang menginginkan hasil cepat dan instan dalam hidup, terutama dalam hal materi. Namun, kehidupan yang penuh keberkahan bukan hanya soal seberapa cepat kita mendapatkan rezeki, tetapi juga bagaimana kita bersikap dalam menghadapi setiap fase kehidupan. Sabar adalah salah satu kunci utama untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Tidak semua yang kita inginkan akan datang dengan cepat, dan itu adalah ujian dari Allah. Ketika kita sabar dalam menghadapi cobaan, kita menunjukkan keteguhan hati bahwa kita percaya Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita, tepat pada waktunya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Sementara itu, syukur juga sangat berperan penting. Ketika kita menerima rezeki yang diberikan oleh Allah, baik itu sedikit atau banyak, kita harus bersyukur. Bersyukur tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan kita. Tindakan syukur yang paling utama adalah menggunakan apa yang kita miliki dengan cara yang baik dan bermanfaat. Dalam banyak hadits, Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang ada. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, ada nikmat yang bisa kita ambil pelajaran. Contohnya, ketika kita mendapatkan rezeki yang sedikit, bukannya merasa kecewa, kita harus bersyukur karena Allah memberi kita cukup untuk bertahan hidup dan memulai perjalanan baru. Begitu juga, ketika rezeki datang dalam bentuk yang berlimpah, kita harus bersyukur dan menggunakannya untuk hal-hal yang baik, seperti berbagi kepada sesama, berinvestasi pada amal jariah, atau mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sabar dan syukur, Allah akan membuka lebih banyak pintu keberkahan, dan kita akan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Keutamaan berbagi kepada sesama. Teman-teman, mari kita bahas tentang satu amal yang sangat mulia dan memiliki dampak besar dalam membuka pintu rezeki kita. Sedekah. Sedekah adalah salah satu bentuk amal yang sangat disukai oleh Allah. Bahkan, Allah menjanjikan pahala berlipat ganda bagi siapa saja yang menginfakkan hartanya di jalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Surah Al-Baqarah ayat 261. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini?
Setiap sedekah yang kita berikan akan mendatangkan keberkahan, bahkan mungkin lebih banyak lagi daripada yang kita bayangkan. Sedekah bukan hanya menguntungkan penerimanya, tetapi juga membawa keberkahan bagi pemberinya. Kita sering merasa bahwa dengan memberi, kita akan kehilangan sesuatu yang kita miliki, padahal justru dengan memberi, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Tidak ada satupun sedekah yang sia-sia, karena setiap amal yang dilakukan dengan niat yang ikhlas akan dibalas dengan kebaikan yang tak terhitung. Ada sebuah kisah nyata yang sangat menginspirasi. Seorang wanita miskin yang hanya memiliki sedikit uang, namun ia selalu berusaha memberi sebagian dari hartanya kepada orang yang membutuhkan. Suatu hari, Allah memberi kemudahan dalam hidupnya, dan dalam waktu singkat, dia mendapatkan pekerjaan yang sangat menguntungkan. Apa yang terjadi? Rezekinya berlipat ganda setelah dia berani memberi, meski dalam keadaan kekurangan. Jadi, teman-teman, jangan pernah ragu untuk memberi. Tidak hanya materi, sedekah juga bisa berupa waktu, tenaga, atau bahkan senyum kepada orang lain. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan mendatangkan keberkahan yang tak terduga. Dengan memfokuskan diri pada hal-hal ini, insya Allah kita akan merasa lebih dekat dengan tujuan kita. Keberkahan yang sejati, lebih dari sekadar harta. Saat kita berbicara tentang kekayaan dan keberlimpahan, banyak orang yang langsung berpikir tentang harta, uang, atau kekayaan materi lainnya. Padahal, keberkahan sejati tidak hanya terletak pada jumlah uang yang kita miliki. Keberkahan itu adalah ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita punya, ketika kita merasa bahagia dengan kehidupan yang kita jalani, dan ketika kita bisa berbagi dengan sesama tanpa merasa kekurangan. Kita seringkali berpikir bahwa kebahagiaan itu datang setelah kita memiliki segalanya. Kita ingin menjadi kaya, baru kemudian merasa tenang dan bahagia. Namun, kenyataannya seringkali berbeda. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa merasa cukup dengan apa yang ada, bahkan jika itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Cobalah untuk mulai memandang keberkahan dalam hidup kita, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam hal-hal lain yang jauh lebih bernilai. Misalnya, ketika kita sehat, memiliki keluarga yang harmonis, memiliki teman-teman yang saling mendukung, atau ketika kita dapat tidur nyenyak dengan hati yang tenang. Semua ini adalah bagian dari rezeki yang diberkahi oleh Allah. Kekayaan yang sebenarnya adalah ketika kita mampu menjaga keseimbangan dalam hidup, kerja keras dan doa, materi dan spiritualitas, memberi dan menerima. Allah memberikan kepada setiap hambanya rezeki yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, jangan pernah merasa iri dengan orang lain yang mungkin tampak lebih kaya atau lebih sukses. Setiap orang memiliki jalan rezekinya sendiri yang sudah diatur oleh Allah, dan seringkali keberkahan itu datang dalam bentuk yang berbeda-beda. Doa dan pengaruhnya pada pikiran dan perasaan kita. Salah satu hal yang mungkin tidak kita sadari adalah bahwa doa yang kita panjatkan bukan hanya mengubah keadaan eksternal kita, tetapi juga mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Ketika kita berdoa, kita sebenarnya sedang mengatur ulang hati dan pikiran kita. Kita memfokuskan diri pada Allah, menggantungkan harapan hanya kepadanya, dan melepaskan beban perasaan cemas dan khawatir yang kita rasakan. Bayangkan saat kita berdoa dengan penuh keyakinan, kita akan merasa lebih tenang dan lebih optimis dalam menghadapi segala tantangan hidup. Doa yang kita amalkan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian, bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang senantiasa membantu kita. Dalam banyak kesempatan, doa juga bisa menenangkan hati kita yang resah, memberikan kita perspektif yang lebih positif tentang hidup. Selain itu, doa juga memberi kita dorongan untuk bertindak dengan lebih baik. Ketika kita memohon kepada Allah dengan sepenuh hati, kita akan merasa lebih termotivasi untuk berusaha, bekerja keras, dan melakukan yang terbaik. Doa itu juga membuka hati kita untuk lebih banyak melihat peluang-peluang yang sebelumnya mungkin tidak kita sadari. Jadi, ketika kita berdoa dengan ikhlas dan penuh keyakinan, itu bukan hanya tentang meminta sesuatu, tetapi juga tentang menciptakan pola pikir dan perasaan yang positif. Allah dengan rahmat-Nya akan menuntun kita pada jalan yang terbaik, baik itu dalam bentuk rezeki yang datang secara langsung atau melalui kesempatan yang tersembunyi. Keajaiban berdoa di waktu-waktu mustajab. Teman-teman, selain doa yang kita panjatkan sepanjang hari, ada waktu-waktu khusus yang sangat mustajab untuk berdoa, di mana doa kita sangat diharapkan oleh Allah untuk dikabulkan. Salah satunya adalah sepertiga malam terakhir, yaitu saat malam hari menjelang fajar.
Pada waktu ini, Allah turun ke langit dunia dan bertanya kepada hambanya, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya." Tidak hanya itu, waktu antara adzan dan iqamah juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Saat kita mendengar adzan, kita diingatkan untuk segera berdoa, memohon kepada Allah, karena waktu itu adalah waktu yang penuh berkah. Juga jangan lupakan hari Jumat, yang merupakan hari penuh keberkahan. Banyak hadits yang menyebutkan bahwa pada hari Jumat terdapat saat yang sangat mustajab, yaitu ketika doa kita diangkat kepada Allah. Manfaatkan waktu-waktu ini untuk berdoa, memohon kepada Allah apa yang kita inginkan, dan bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan. Dengan memanfaatkan waktu-waktu yang penuh berkah ini, insya Allah doa-doa kita akan lebih cepat dijawab oleh Allah. Jangan ragu untuk memanjatkan doa kita di saat-saat tersebut, karena Allah sangat dekat dengan hambanya yang berdoa dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Akhir kata, teman-teman, kita telah membahas banyak hal yang berhubungan dengan doa, keberkahan, dan cara-cara yang bisa kita amalkan untuk membuka pintu rezeki. Ingatlah bahwa setiap doa yang kita panjatkan adalah bentuk ikhtiar kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah merasa lelah untuk berdoa, karena Allah selalu mendengar doa kita. Berusaha, berdoa, bersyukur, dan berbagi adalah kunci utama dalam mencapai keberkahan hidup. Semoga dengan apa yang telah kita bahas hari ini, kita semua semakin dekat dengan tujuan kita untuk hidup yang lebih baik, lebih berkah, dan lebih sukses. Saya berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran kalian selama sesi ini. Semoga kita semua terus diberkahi dan semakin dekat dengan rahmat Allah. Sampai jumpa lagi, dan semoga setiap langkah kita selalu dimudahkan. Amin.